Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Arif di channel Kuma Education Center. Nah, di video kali ini kita akan belajar dan mempelajari salah satu cabang ilmu ya di matematika yang bernama aljabar gitu ya. Nah, di video kali ini aljabar ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian video ya. Nanti di bagian pertama yang nanti kita bahas di kali ini, kita bahas yaitu tentang mengenal aljabar. Nanti di bagian-bagian selanjutnya nanti ada operasi hitung aljabar, dan nanti juga ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aljabar. Nah, khusus di video kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu aljabar, supaya kita tahu dan nantinya kita bisa menerapkan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. So, kita lanjut ke materinya. Nah, apa sih itu aljabar gitu ya? Kita kenalan dulu. Nah, seperti yang tadi sudah Kak Arif katakan, bahwa aljabar merupakan salah satu cabang ilmu di matematika yang membahas tentang penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti. Nah, simbol ini biasanya kalau di aljabar itu dinamakan dengan variabel gitu ya. Variabel ini nanti biasanya berbentuk huruf. Kenapa huruf? Karena huruf ini adalah mewakili dari nilai yang belum bisa diketahui gitu ya. Jadi nilai itu belum kita ketahui sehingga kita simbolkan ya dengan simbol pengganti ini atau dengan variabel ini gitu. Itu aljabar. Nah, aljabar juga berasal dari bahasa Arab yang artinya restorasi atau melengkapi. Nah, salah satu eh, penemu dari aljabar itu ialah seorang cendekiawan yang bernama Al-Khawarizmi. Ya, Al-Khawarizmi merupakan salah matematikawan Islam ya, yang uh, menemukan aljabar dan juga menemukan angka 0. Dan Al-Khawarizmi ini dijuluki sebagai bapak aljabar, seperti itu. Lanjut. Nah, bentuk umum dari aljabar ini ya biasanya dalam bentuk angka ya, dan ada hurufnya gitu. Contohnya seperti ini. 2x plus 5 atau 2x ditambah 5. Nah, di bentuk aljabar ini ya ada bagian-bagiannya atau ada unsur-unsurnya yang ada di dalam bentuk aljabar ini. Apa saja? Yang pertama yaitu ada namanya koefisien. Apa sih itu koefisien? Itu sebuah bilangan ya, bilangan yang di depan dari variabel atau bilangan yang bergandeng dengan variabel atau huruf gitu. Nah, di sini kita lanjut saja. Dan di sini ada di belakang angka 2 itu kan, atau di belakang bilangan 2 itu kan adalah ada sebuah huruf yaitu x gitu ya. Nah, x ini adalah namanya variabel ya. Variabel ini adalah suatu nilai yang bisa berubah-ubah, jadi yang belum bisa didefinisikan. Kita simbolkan dengan sebuah huruf atau yang bernama variabel, seperti itu. Dan yang terakhir ya, yang bilangan 5 ini merupakan konstanta. Apa sih konstanta itu? Yaitu nilai yang sudah tetap, yang sudah konstan. Jadi konstanta ini atau biasa kalau kita di aljabar, kalau lebih gampangnya ya, suatu bilangan yang dimana bilangan ini tidak ada variabel yang membuntutinya, jadi hanya bilangan saja gitu. Sedangkan koefisien itu adalah bilangan yang bergandeng atau yang ada di depan huruf atau di depan variabel, seperti itu. Jadi ada 3 ya unsur di aljabar. Apa saja? Koefisien, variabel, dan juga konstanta gitu. Nah, contoh-contoh atau bentuk contoh aljabar lainnya, bentuk aljabar lain di sini ada 2a gitu. Nah, 2a ini berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 2 gitu ya. Nah, koefisiennya adalah 2, sedangkan variabelnya adalah a gitu ya. Nah, di sini kalau yang kedua koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 3. Nah, variabelnya a, sedangkan konstantanya adalah 5, seperti itu. Nah, di sini kalau yang ketiga ini, di sini ada 2 variabel. Variabelnya itu ada x,
kuadrat ya dan X. Nah, jadi variabelnya ada dua. Sedangkan koefisiennya, ini ada koefisien dari masing-masing variabel. Koefisien dari X kuadrat siapa? Yaitu 4. Koefisien dari X kuadrat adalah 4. Kenapa? Jadi bilangan yang bergandengan dengan X kuadrat berapa? Yaitu 4. Sedangkan koefisien dari X itu berapa? 5 ini ya. Jadi bilangan yang bergandengan dengan variabel X itu berapa? 5. Sedangkan konstantanya adalah negatif 5 ya. Jadi konstanta itu kan suatu bilangan yang dimana bilangan ini tidak ada variabel yang membuntuti atau tidak ada yang menggandeng. Jadi tidak ada huruf yang menggandeng dia. Jadi ya dia sendirian gitu ya. Jadi konstanta itulah sendirian gitu. Nah, kalau yang ketiga ini variabelnya ada A dan B gitu ya. Nah, hurufnya A dan B variabelnya. Yang di sini juga variabelnya A dan B. Nah, di sini kalau koefisien dari A 3 dan koefisien dari B adalah 2. Lah konstantanya mana? Tidak ada ya. Jadi konstantanya di sini adalah 0 atau biasanya kita bisa sebutkan konstantanya 0 ya. Kenapa? Karena ya bilangan berapapun yang ditambahkan 0 pasti kan ya bilangannya tetap gitu. Jadi kita bisa sebutkan konstantanya berapa di sini adalah 0. Ini bentuk-bentuk dari aljabar gitu ya, bentuk-bentuk lain ada yang bentuknya variabelnya X kuadrat, ada yang bentuk pecahan dan lain sebagainya. Yang penting dimana dalam satu bentuk itu tadi ada yang namanya variabel huruf. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bentuk aljabar. Nah, di hal lain juga di aljabar ini ada istilah yaitu namanya suku ya. Istilahnya namanya suku. Apa itu suku ya? Nah, kalau di Indonesia kan banyak sekali atau beragam suku-suku. Tapi suku apa? Suku budaya. Nah, kalau di aljabar ini juga mempunyai suku. Nah, suku di aljabar itu apa sih? Yaitu suatu bagian-bagian dalam bentuk aljabar yang dimana bagian-bagian ini dipisahkan oleh tanda operasi hitung. Ada jumlah, kurang, kali, ataupun bagi gitu. Jadi suku-suku itu dipisahkan oleh tanda operasi hitung. Nah, contoh misalkan di sini 2A. Nah, 2A ini termasuk suku, tapi di bentuk aljabar ini sukunya ada berapa? Cuma ada 1. Gitu ya. Kenapa hanya ada 2A saja ya? Kalau yang kedua, nah yang kedua ini ada berapa suku? Ada 1, ada 2 ya. Jadi kan dua suku ini dipisahkan oleh tanda apa? Penjumlahan. Jadi kalau ada tanda penjumlahan ini adalah pemisah dari kedua suku. Nah, suku 3A dan suku 5. Jadi ini ada berapa suku? 2 suku. Nah, ini satu suku. Kalau yang ketiga ini ada 3 suku ya. Nah, ada 4x kuadrat, ada 5x dan ada negatif 5 ya, atau 5 ini sini. Pemisah suku-sukunya adalah dengan tanda operasi tambah dan juga operasi kurang ya. Jadi untuk yang ketiga ini adalah ada sebanyak 3 suku gitu. Kalau yang keempat 3A dikurangi 4C ditambah 2. Ada 3 suku juga ya. 1, 2, 3. Kita bisa menghitungnya karena ada tanda pemisahnya yaitu tanda operasi hitung. Jadi di sini juga ada 3 suku. Kalau yang terakhir cuma ada 2 suku ya. Nah, 2 suku. Nah, jadi seperti itu. Ini cara mencari atau menemukan ada berapa suku dalam bentuk aljabar gitu ya. Jadi suku-suku itu dipisahkan oleh tanda operasi hitung, baik jumlah, kurang, kali ataupun bagi. Seperti itu. Nah, di suku ini akan dibagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya suku sejenis gitu ya, dan juga ada yang namanya suku tidak sejenis. Nah, apa yang dimaksud dengan suku sejenis itu? Suku sejenis itu jika suku-suku tersebut memiliki variabel yang sama. Jadi variabel yang sama gitu ya. Kalau misalkan Nah, kalau misalkan variabel itu A,
ya, satu variabel A, maka variabel lain juga harus A supaya bisa dikatakan bisa dikatakan suku yang sejenis ya. Kalau suku yang tidak sejenis itu adalah jika suatu suku-suku tersebut memiliki variabel yang berbeda gitu ya. Nah, jadi variabelnya berbeda, hurufnya berbeda di suku-suku itu, maka dikatakan suku yang tidak sejenis gitu ya. Nah, suku sejenis ini bisa bukan hanya variabel saja tetapi juga konstanta. Jadi kalau misalkan dia sama-sama tidak mempunyai variabel atau kita sebut dengan konstanta, sama-sama konstanta, jadi dua suku itu sama-sama konstanta juga disebut dengan suku sejenis. Oke, coba supaya kita lebih memahami, kita perhatikan contoh di sini. Di sini ada berapa suku? Ada dua ya. Ada 2A dan 3A. Nah, ini dikatakan suku sejenis atau tidak sejenis? Sejenis ya. Kenapa sejenis? Nah, karena di sini variabelnya sama-sama variabel A gitu ya. Sehingga bisa dikatakan suku yang sejenis. Kalau yang kedua, ada berapa suku? 2 juga. Nah, tetapi di sini kita lihat variabelnya. Satunya variabel A, satunya variabel C. Sejenis atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena sukunya berbeda, tidak sejenis gitu ya. Kalau yang ketiga di sini, nah, ada dua suku juga, ada 4x kuadrat dan x. Nah, di sini sukunya sejenis atau tidak? Tidak gitu ya. Kenapa? Di sini variabelnya itu ini x kuadrat. Sedangkan di sini variabelnya adalah x. Nah, Pak, di situ hurufnya sama-sama x. Iya, tetapi kalau variabel itu ya satu kesatuan ini. Nah, di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1. Pangkat 2 sama pangkat 1 itu berbeda. Jadi, walaupun hurufnya sama, tetapi kalau pangkatnya berbeda ya di huruf itu tadi atau di variabel itu tadi, dikatakan suku yang tidak sejenis, tidak sama tetap ya. Jadi, ini adalah dua suku yang tidak sejenis. Nah, kalau yang ini, ini ada dua suku 4C dan 2. 4C dan 2. 2 ini apa? Konstanta ya. Kalau ini variabelnya C. Di sini tidak mempunyai variabel, di sini punya variabel, ya tidak sejenis gitu ya. Harus sama-sama mempunyai variabel dan variabelnya harus sama. Tidak sejenis gitu ya. Kalau misalkan sama-sama konstanta, misalkan ini tidak ada C-nya, 4 ditambah 2 ini sejenis ya, sama-sama konstanta. Kalau satunya 4C, satunya 2, tidak sejenis, satunya punya variabel, satunya tidak. Seperti itu. Kalau yang terakhir 3Z ditambah Z gitu ya. Nah, sejenis atau tidak? Sejenis gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah variabelnya. Variabelnya adalah sama-sama Z. Jadi disebut sebagai suku sejenis. Nah, di sini kira-kira koefisiennya berapa? Kalau koefisien dari yang depan ini kan 3. Kalau yang belakang koefisiennya ada berapa? Nah, kalau tidak ada angkanya di sini itu koefisiennya adalah 1 ya, jadi 1Z gitu ya. 3Z ditambah 1Z seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi dari suku sejenis dan tidak sejenis, kalau sejenis mempunyai variabel sama, kalau tidak sejenis variabelnya berbeda gitu ya. Atau kalau misalkan suku sejenis itu sama-sama punya variabel yang sama atau sama-sama konstanta atau sama-sama tidak mempunyai variabel gitu. Oke, semoga paham. Sampai sini dulu, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.